Istana Raja Baso Pagaruyung. Ya Nek, Istana Raja Pagaruyung. Ini merupakan salah satu istana terbesar dari kerajaan terbesar di Minangkabau. Nah, istana ini udah bukan bangunan asli lagi, Bu. Pernah kebakaran ya? Pernah kebakaran. Jadi bangunan ini udah bangunan replika. Kita bikin sebagai sumber tempat buat mencari informasi juga, buat wisata juga gitu kan. Nah, istana ini dia ada 3 lantai. Ini lantai pertama, nanti ada lantai 2, lantai 3 di atas. Nah, istananya dibikin semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Nah, kalau sejarahnya dulu kita boleh jalan sebelah sini. Ini berarti asli apa replika? Semuanya replika. Nah, itu yang habis terbakar ya? Iya. Jadi istana Pagaruyung itu dulunya dibangun pada tahun 1347 dulu. Itu masa kerajaan pertama. Raja pertamanya itu namanya Didawarman. Nah, awalnya itu dibangun bukan di sini, di bukit, Bukit Batu Patah namanya di belakang sini. Nah, di situ dibangun. Tapi sayangnya bangunan tersebut terbakar pada tahun 1804, masa Perang Padri. Iya, Perang Padri. Jadi pada masa itu udah nggak ada lagi di kerajaan. Nah, kita udah fighting buat kemerdekaan kan. Nah, tahun 1976 dibangun replika pertama. Replika pertama itu dibangun di sini, masih di komplek ini, dengan bentuk dan ukiran yang kita sesuaikan dengan bentuk aslinya. Tapi sayang sekali lagi kebakaran lagi nih. Yang kemarin ya? Iya, 2007. Itu penyebabnya disambar petir. Jadi istana ini kan dia ukurannya cukup besar, ada 3 lantai, tiangnya ada 72, dan dia punya gonjong namanya Ibu, atap yang kayak tanduk kerbau itu ada jumlahnya 11. Nah, atap paling tinggi di sebelah kanan, nah itu yang disambar oleh petir. Nah, meskipun dia pakai lightning protector, tapi karena yang menyambut setelah dari gonjong itu kan ijuk ya. Iya. Kalau ijuk itu kan mudah terbakar, sifat yang mudah terbakar. Nggak sampai 3 jam, 100% buildingnya udah habis. Dan itu masuk rangkaiannya juga terbakar. Padahal jauh terpisah. Rangkaian itu lumbung padi di depan sana. Iya. Dibakar tadi di depan, ya habis juga. Itu karena bawaan angin ya. Karena waktu itu kejadiannya itu ba'da maghrib dan angin juga hujan rintik, hujan rintik dan ditambah dengan angin, makanya sama rangkaiannya juga terbakar. Iya. Nah, untuk deskripsi bangunan kita mulai dari ujung sini. Yang ini tirai ini. Sebenarnya di belakang tirai itu kamar. Sebenarnya kamar. Nah, yang di belakang tirai kuning itu adalah kamar Bundo Kandong tersebut. Bundo Kandong itu kalau di Minangkabau wanita tertua di Minangkabau di dalam rumah. Ini saya kalau di rumah itu ada neneknya, berarti neneknya Bunda Kandong. Kalau udah nggak ada nenek berarti mamanya. Nah, kalau ini Bunda Raja di sini. Nah, ini Bunda Raja Bunda Kandong. Nama ruangannya kita sebut dengan Anjong Perak. Anjong Perak. Kenapa Anjong? Karena dia lebih tinggi. Nah, di Anjungan lebih tinggi. Nah, ini adalah ruangan untuk Bunda Raja dan boleh ayahanda juga di sini. Nah, ini ruangan untuk anak gadis juga mau ngomong sama Bunda Kandung juga di sini. Di depan kamar aja gitu. Emang dulu kamar seperti ini ya? Iya, kamarnya ditutup kain aja, ditutup tirai aja, nggak ada pintu. Karena di atas rumah gadang itu cuma ada 2 pintu, pintu masuk, pintu keluar. Selebihnya nggak ada pintu. Ibu nggak bakal menemukan pintu, nanti ibu nanya sampai kita naik ke lantai 2, lantai 3 nggak ada pintu yang lain. Kain. Iya, tirai. Bentuknya miring gini. Iya, nah itu dia konstruksi tadi. Seperti yang saya bilang tadi, konstruksinya di dalam rumah ini ada 72 tiang.
itu dulu melambangkan 72 nagari yang ada di Minangkabau. Hmm. Jadi buat bangun istana, satu nagari mereka harus bikin tonggak, bawa tonggak seperti ini satu. Nah, kenapa dia miring? Karena memang konstruksinya disengajakan miring, dibentuknya seperti ini. Jadi nggak gini, nggak kayak gugus tapi lebih ngembang. Dan itu dipasangnya itu tanpa menggunakan kaki, makanya bisa dia dimiringin, dipasang kayak begini. Nah, fungsinya adalah supaya tahan dari gempa. Apa dia? Pakai kayu. Kalau ini udah beton dalamnya. Kalau dulu memang pakai pasak kayu sebenarnya. Iya. Nah, kalau lihat dari sini kelihatan banget ini. Iya. Ini miring sekali. Jalur sini itu semuanya miring keluar. Ini kalau lihat dari sebelah sini, yang paling sebelah sana juga miring ke sana. Semua miring ada. Nah, tapi ada satu yang lurus. Itu dia yang tonggak warna kuning. Oh, itu kenapa? Itu namanya adalah tonggak tunduk. Tonggak tunduk. Jadi Oh. untuk bangunan membangun istana ini, kita pertama kali yang harus kita berdirikan itu adalah tonggak tuonya. Tonggak tuh. Nah, jadi kalau di rumah kayaknya peletakan batu pertama. Nah, iya. kalau ini peletakan tonggak pertamanya namanya tonggak tuo. Nah, tapi tonggak itu dulu nggak ikut terbakar, Bu. Enggak. Jadi yang dari bangunan 1976 dia nggak ikut terbakar. Itu Nah, kayu sekarang beton. di dalamnya kayu, kita lapis dengan beton, ditempel lapis lagi dengan kayu. Makanya tidak terbakar. Ah, iya benar, dia nggak ikut terbakar. Tapi kalau ini udah beton di dalamnya. Ini zaman SBY ya. Oh iya, zaman SBY. Karena 2007 terbakar, 2008 kita bangun, 2012 sudah selesai. Oh, berapa tahun Iya. itu, Mbak? 5 tahun. 5 masa tahun. Iya, kebangkitan. ada menteri dari Pak Yusuf Kala juga Iya ya. benar. Pak JK, istrinya Bu Iya, JK. benar. Waktu itu memang Karena memang Bapak JK itu kalau Iya. di Minang kita sebut dia Sumando. oh ya. Jadi laki-laki yang punya istrinya orang Minang, Hmm. nah itu Sumando namanya. Istrinya Iya, orang iya. Minang ya? Iya, Ibu Mufida. Iya, Mufida. Yusuf Kala itu orang Lintau. Orang Lintau. Lintau. Ditambah. Nah ini kita lanjut. Ini adalah kamar lagi. Bunda kandung juga. Masih ini satu kamar sebenarnya tapi 2 pintu. Oh 2 pintu. Jadi besar kamarnya. Jadi besar. Sama di kamar raja. Nah sebelah situ kamar raja. Oh. Yang paling ini kamar kamar. Nah ini adalah kamar untuk putri raja yang udah nikah. Yang tidak terbakar dulu cuma tiang ini ya? Yang itu pak, ini. Bukan lah. yang tinggi itu, yang besar. Itulah. Iya, C itu sih. Yang ini udah, ini karena di warna kuning karena dia menyesuaikan dengan tirai bentukan. Nah, sebelah situ nanti ada juga yang dilapis dengan warna hitam disesuaikan dengan kamar raja. Jadi ini kamar anak-anak yang sudah menikah. Iya, putri raja yang udah nikah. Nah, ibu kalau punya darah Minang pasti tahu ya kalau orang Minang sukunya menurut keturunan ibu. Nah, makanya kalau di Minang yang dapat kamar itu adalah perempuan, bukan anak laki-laki. Iya. Nah, anak laki-laki nggak dapat kamar nih. Nah, si adik kalau misalnya punya mama, kalau anak Minang tuh laki-laki yang dapat kamar adalah yang perempuan. Karena laki-laki kalau di Minangkabau tidurnya di surau. Kalau udah akil balik minimal 7 tahun lah ya, nah itu udah tidur di surau. Tapi kalau anak perempuan yang belum nikah nanti di lantai 2. Yang sudah udah nikah nikah di di sini sama keluarganya. Sama bapak Sama- ibunya. Iya, suaminya. Suaminya ya. Sama suaminya, gitu, sama keluarganya. Gitu. Jadi ini kamar-kamar disediakan diurut sebenarnya ibu dari yang paling kanan sana sampai yang di sini itu yang paling tua sampai yang kecil. Anaknya berapa? Disediakan kalau di sini 7 karena tergantung dihukum oleh ruangan. Karena ruangan rumah kadang itu kan 9 ruang. Iya. 1 udah diambil raja, 2 bunduk kandung, jadi 7 tinggal untuk yang di sini gitu. Jadi diurut aja. Ini apa mbak? Itu alat-alat musik. Pakai ini. Songket. Ini songket-songket masa lama yang masih ada, yang masih bisa kita pertahankan. Ada juga yang diantarkan oleh masyarakat dengan motif-motif lama. Ini khasnya Minangkabau, khasnya Sumatera Barat. Oh iya, tanah liat namanya. Jadi kalau Bunda Kandung mereka punya ini kayak begini. Saya tanah liat. Cuma ada di Sumatera Barat. Kayak begini. Tanah liat. Tanah liat. Nah lanjut, ini yang di tengah-tengah yang pakai kain tirai, nah ini adalah singgasana namanya. Nah kalau di Minangkabau kita nggak ada ketemu sana kan biasanya dia singgasana raja, nah, nggak ada. Karena orang Minang itu dia duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Nggak boleh dipoto sini nih. Boleh. Kita nanti foto, iya. Foto anak raja. Ya, saya bantu. Oh, saya bantu foto. Raja kan namanya raja. Insya Allah jadi raja nanti. Amin. Di sini foto. Ini adalah singgasana Bunda Kandung. Baru sama adek. Nah, sini. 1, 2. Bunda Kandung sebenarnya. Nah, jadi Raja. Minangkabau yang dapat Istana Rajo. karena kan semuanya ibu gitu. Itu pelaminan apa? Yang punya yang di Ada. Apa Sarwana?
Ini anak-anak raja yang udah Nikah, berkeluarga. iya yang udah nikah. Yang masih Ibu. gadis di atas. Di atas nanti lantai 2, kita ke lantai 2 nanti. Nah ini kamarnya Raja. Wis, adem ya sini. Jadi Karena sangat jendelanya ya banyak. jendela Dan kita punya besar-besar. sirkulasi udara. Ya. Sirkulasi udara. Sirkulasi udaranya nanti di sini kan anginnya banyak masuk ya, Pak ya. Ya. Nanti di belakang kita punya namanya dinding tadi. Hmm. Itu pakai sasa. Tidur itu ya. Oh, pakai sasa. Nah. Jadi di belakang itu dia nggak normal tertutup semuanya, tapi ya kayak Oh, kayak ada. jarang-jarang gitu. Jadi angin masuk di sini, keluarnya di luar, di belakang. Jadi anginnya berputar terus, Iya. makanya di dalam itu sejuk. Dulu arsiteknya arsitek dari mana? Replikanya untuk arsitek. Kalau nama arsiteknya itu adalah, kalau dulu orang bilang yang menggagas pembuatan rumah gadang itu adalah Tante Jugurhanu namanya. Oke. Dia dulu bisa disebut juga dengan ulama, tapi dia asalnya itu dari Nagari Tua Pariangan. Nah, Nagari Tua Pariangan itu juga bisa disebut sebagai salah satu destinasi wisata juga. Oke. Dia diberikan kayak reward atau apa, dia Ya. sebagai desa terindah di dunia. Iya, Udah makanya. ke situ? Makanya besok kita explore Nagari Tua iya, Pariangan. nanti kelihatan kuburannya Ya. panjang banget. Oh, Bang. Namanya itulah. kuburan panjang Tante Jugurhanu. Nah, dia yang Arsiteknya. memutuskan, iya, arsitek untuk pembuatan Iya. Istana Basa Pagaruyung. Ini berarti emang dirawat benar dan Iya. memang ini maintenance-nya luar biasa maintenance-nya ya. benar. Wow, ini Buat kayu ngebersihin semua. ini aja nggak bisa 1-2 orang. Iya, benar-benar. Kita bersihinnya itu berkala. Iya, Jadi betul. harus berkala. Apalagi ini kan kayu-kayu mahal semua dulu. ya. Iya, ini namanya kayunya kayu-kayu meranti, dan Meranti. itu memang pembuatan kayu proses kayu itu nggak mudah, nggak langsung pakai. Iya. Ini buat apa ini? Ini raja. Ini kamarnya Raja. Oh, tapi emang dia hitam ya, Dah? Ya, hitam itu kan melambangkan kekuasaan. Boleh nih. Jadi hitam lebih kuat sebenarnya warna hitam itu. Ini ada tempat duduk. Berapa lapis dia ini? 7 lapis kakak. Ya ini 7 lapis semua, sama dengan kamarnya Bunda Kandung. 7 itu melambangkan sebenarnya kayak ilmu tasawuf juga ya. Iya, Bunda, iya, ya. iya, betul. Karena angka 7 itu benar-benar angka yang sakral. Hari ada 7. Surga ada 7, neraka Ya. ada 7. Jadi orang menganggapnya seperti itu Ya, gitu. benar, Jadi benar. jadi 7 itu melambangkan angka yang bisa mendekatkan mereka dengan Tuhannya. Iya, iya. Karena dulu kita juga punya kalau dulunya fungsinya adalah sempat meditasi. Karena raja pertama di kerajaan Pagaruyung kan adalah Aditya Warman yang notabene bukan Islam. Iya, iya, Nah, betul. jadi dia punya kebiasaan untuk meditasi. Nah, Iya. di sini adalah tempat pertemuan dengan raja atau singgasana raja, boleh dibilang di sini. Kemudian lantai kedua tempat meditasi, lantai ketiga tempat istirahat. Oke, Jadi oke. dia ada 3 langgam gitu. Iya, iya. Heeh. Jadi lumayan besar itu ya apa Iya, kamarnya ya. ada kamarnya panjang juga ke sini. Oh, iya. Tapi sayang nggak boleh masuk. Iya, betul. Karena nggak terawasi kalau masuk. Ya. Iya, banyak lantai yang apa namanya, yang agak kurang. Ini malam ada yang nungguin nggak? Malam? Malam ada yang nungguin. Iya, yang shift malam aja. Shift malam. Jendela tutup semua. Tutup. Kalau malam ini cuma sampai jam 6. Kalau kawasan ini boleh sampai malam, tapi kalau yang masuk ke dalam rumah tuh sampai jam 6. Jadi tutup semua. Oke, lanjut Ayo kita. kita lantai 2, lantai 3. Siap. Apa sama itu kalau nggak kuat nggak apa-apa karena jenjangnya agak sedikit terjal. Buat lantai apa lagi? Iya, ayo Bapak. Semangat, semangat. Semangat. Ini sambil belajar sejarah ini. Ya, belajar sejarah Minang. Betul. Sudah berapa lama jadi guide sini, Kak? Di sini baru 2 tahun. Baru 2 tahun ya. Asal Minang juga. Iya, saya Minang. Minangnya mana? Aslinya Tanah Datar. Oh, tanah datar di Jadi sini ya. orang Minang itu, kalau tadi si ibu bilang dia dari Padang. Sebenarnya Hah? Padang itu namanya juga daerah rantau buat kita. Jadi asli Minang itu adalah Tanah Datar, Payakumbuh, Oke. dan Agam. Luhak Nantigo. Ya, betul. Silakan naik. Ayo, Ja, Adik, naik. Boleh. Ayo, naik, naik. Wah, keren ya. Ini Ambil dulu yang laku tuh. samping air terjun. Wah, tanjakannya lumayan mah. Wih.
Gimana Bun, udah mengas belum? Enggak. Jadi saya. Kalau nggak mengas nggak berhenti. Ini kayak mana tuh cetai. Ayo Nek. Besok sih. Cepat aja. Tunggu. Ayo Nek, sekali lagi. Yuhu. Ya, ini dia. Ini di lantai 2. Keren. Namanya Anjung Paranginan. Anjung Paraminan ya. Paranginan. Paranginan, Anjung Paranginan. Nah, fungsinya adalah tempat untuk kamar tidur putri raja yang belum menikah. Oke. Wah, keren. Wah, ini motifnya Anjung apa Kak? Paranginan. Paranginan. Jadi mereka tidur di sini. Iya, sebenarnya ada 5 kamar nih Kak, kita bikin satu aja supaya lebih luas. Oke. Jadi ada 5 kamar ngadep ke sini semuanya. Jadi 1, 2, 3, 4, Dan 5. itu kamarnya Oke. sama. Iya, sama kayak gini juga. Satu warna. Beda-beda. Bisa warna-warni. Gitu. Anjung Paranginan. Wah. Lihat view-nya luar biasa nih. Wow, ini bukit apa namanya? Itu banyak kok. Itu yang di sana Bukit Seduali. Ada juga yang di sini. Apa ya? Saya lupa. Itulah Gunung yang Merapi. Gunung Merapi ya. Ya. Gunung Merapi ya, daerah Bukit Tinggi ya. Iya, Bukit Tinggi Padang Panjang. Ya. Ini apa namanya yang di Rangkiang. Rangkiang ini Nah, ini lumbung lumbung padi. padi. Tempat Jadi penyimpanan padi. ya bisa untuk masyarakat juga ya. Iya, benar. Ya, jadi di Jadi samping untuk fungsinya keluarga. banyak. Wow. Iya, lebih. Ya, Iya. jadi ini pembangunan direnovasi berapa? 2008 2008 selesai 2012. 2012 Resminya kalau saya tidak salah Februari. Februari ya. Februari atau Desember. Jadi ini Perantau Minang ya. Iya, Perantau Iya. Minang bersama Berada di iya. mana-mana. Iya. Semuanya dibantu juga oleh Wah, Perantau. kalau sekarang mah 20 miliar lewat ini mah. Kalau sekarang ya, baru sekarang ya. Lewat. Iya, lewat Apalagi pasti. dengan banyaknya. Kayu-kayu Iya. dan kayu sekarang udah jarang lagi. Tapi Udah memang banyak ukirannya kalau orang apa namanya kalau kita presentasikan Hmm? dari sekian banyak pengunjung yang pernah datang dulu Oke. dengan yang sekarang mereka bilang Oh, dibandingkan dengan bangunan yang 1976 Oh. lebih indah yang dulu daripada yang sekarang. Oke. Karena memang ukirannya kalau dulu tuh full. Betul. Full, kemudian warnanya juga banyak, motifnya juga banyak gitu. iya, namanya dulu untuk menduplikatkan seperti dulu kan tidak Nggak akan mungkin iya, tidak akan karena ada juga, duanya, betul. Pengukirnya juga. Betul, pengukirnya juga udah Iya. generasinya udah beda. Kalau aslinya dulu memang mereng tuh. Putri raja yang belum nikah sini nggak boleh dibawa. Nggak boleh dibawa. Makanya memang mungkin budaya Islam itu memang udah diterapkan di Iya. rumah sedari dulu. Jadi anak perempuan itu memang benar-benar dipingit. Apapun yang mereka lakukan itu untuk naik ke lantai 2 aja itu nggak boleh sembarangan orang. Makanya si Gundokan Gol tadi tempatnya dekat tangga ini kan mau tangga naik. Nah, Jadi mau security-nya siapa yang itu. mau naik ke atas itu harus izin Gundokan Gol. Iya. Izin ibu. Dia makan di sini. Ah, makan di sini semua. Nah, di depan kamar kan ada yang kayak gini nih, Kak. Ya. Nah, ini namanya adalah dulang bakaki. Nah, ini fungsinya tempat makanan. Nah, tempat makan kan. Pernah lihatnya dulang. Kalau nikah kayak ini. Iya, pakai kayak begini. Nah, ditaruh nanti di dalam Oke. sini. Kue makanannya ya. Nah, makanannya apapun, makan pagi, makan siang, makan malam. Bengkulu namanya dulang juga ini. Dulang, iya. Nah, nanti mereka makannya di depan kamar masing-masing aja, makan sama-sama. Namanya makan bajamba. Bajamba. Makan bajamba, makan sama-sama gitu. Nah, dulu memang dayang-dayang di atas rumah atau di istana itu memang ada. Dan itu jumlahnya ada 12 orang dan semuanya anak medis. Nanti kita lihat kamar dia ada tempatnya di bawah. Ada ruangannya khusus. Nah, di atas bukit situ dulu bangunan utama yang tahun 13 Sebesar ini juga. Iya. Pagaruyung. Tapi di atas sebelah situ kakak. Namanya daerah namanya itu adalah Bukit Batu Patah. Nah, Bukit Batu Kebakar. Itu nih, Nah, tapi kalau itu bunga lo kita bikin. Ya, ya. Memang untuk melihat view. Itu ke sana tuh ada anak tangganya, ada 1000 anak tangga. Tapi kalau sekarang belum selesai 1000-nya. Tuh kelihatan nggak sih Kak jalannya? Ya. Iya kelihatan. Kelihatan ya? Nah, atau tangga tuh. Biasa orang buat kalau weekend Sabtu Minggu orang hiking naik ke atas. Naik ke atas, ya. Nah, jadi ngelihat view tanah Dari datar dari Iya. atas. Kalau Bunda mau coba, Yang di belakang itu namanya balerong kakak. Balerong itu balai adat. Balai adat. Oke. Nah, kalau orang Minangkabau mereka punya keselarasan. Ada 2 datuk besar. Nih kalau dulu yang aslinya di situ ya. Di Ini. atas. Di atas itu. Tapi di atas itu Bukit Batu Patah namanya. Di atas itu. Ya.
1347, tapi udah terbakar masa perang Padri 1804. Iya, udah nggak ada lagi. Setelah itu Belanda udah datang ke Indonesia. Kemudian kita udah fighting buat kemerdekaan, udah nggak ada lagi kerajaan. Baru bangun lagi 1976, dan itu kita udah merdeka, dan itu fungsinya adalah sebagai pusat informasi budaya, kemudian juga untuk pariwisata seperti inilah. Biar anak cucu nggak lupa ya Ibu ya gimana Betul. budaya orang Minang. Gitu. Kalau nggak tuh kan hilang nanti. Iya, hilang budaya. Sebenarnya yang ditonjolkan bukan kerajaannya, tapi benar budayanya. Bagaimana orang Minangkabau matrilinealnya gimana gitu. Betul. Sukunya kenapa harus dari ibu? Kepuan lemak-lemak memang enak. Iya, enak. Ulang lagi ya. Oke, jadi Rangkyang itu dia punya 4 Iya. macam. Ada yang pertama itu Rangkyang si Bayo-Bayo, kemudian si Tenggang Lapa, Oke. si Tinjau Lawi, dan Rangkyang Kacil. Nah, Oke. 4 itu mereka punya fungsi masing-masing. Ada yang sebagai, kalau Rangkyang Kacil itu padi abuan, tempat buat benih. Iya. Kemudian ada Rangkyang si Tenggang Lapa, itu saya tidak salah, sebagai fungsinya adalah sebagai tempat padi yang akan diberikan kepada para musafir. Jadi kalau ada lewat orang Minang aja Kasih. menyediakan tempat untuk Iya. padi seperti itu, di mana kemungkinan Iya. tidak adanya gitu. Jadi banyak sekali. Betul. Iya, lumbung padi. Bukan untuk pribadi. Bukan pribadi aja, jadi memang semua orang dapat. Ini kita naik lantai 3 Kak. Ciri-cirinya lumbung itu ciri khas. Iya, ciri khas dari orang Minang. Bagaimana Bun? Mantap Istana Pagaruyung? Mantap. Ya Bun? Hadap sini dong. Di daerah lain. Nggak ada replikanya ya, nggak ada miripnya. Ide bundanya. Oke, kita sudah sampai di lantai paling atas, lantai 3. 3. Ini namanya ruangnya Mahligai. Oke. Nah, fungsi dari ruangan ini adalah tempat penyimpanan harta raja atau benda-benda pusaka raja. Kemudian juga sebagai tempat berdiskusi Raja Tigo Selo dulu namanya. ya. Jadi keluarga kerajaan juga bisa berdiskusi di sini. Sip. Berarti emang ada ruang-ruangan tersendiri segala Jadi macam. simpan di dalam peti kayak gini hartanya, namanya Aluang Bunian. Alung? Aluang Bunian. Alung Bunian ini ya. Oh, dulu memang jati. Iya. Iya benar Memang besi jati. Ini Jati memang jati. ini replikanya baru dibikin satu aja sebenarnya. Ada lagi Kak. Oh. Jadi dulu makin banyak hartanya makin banyak petinya. Iya. Dari sini nanti saya fotoin bareng-bareng. Iya. Kelihatan nanti. Iya. Karena dulu nggak ada bank, nggak ada ATM, jadi masukkan gitu aja. Nah, kalau orang kan nyimpan harta malah di lantai bawah Iya. atau di bawah. Dia di atas. Oh. Tanah kalau orang Minang di atas. Iya. Kalau mau ngambil harus lewati lewat bawah semuanya dulu. Betul. Ayo, Abang. Mama sih Bang, Bang. bang, foto bang. Nah, bagusnya tuh si kakaknya sebelah sini semuanya agak rencong dikit. Jadi ini biarin aja si jendelanya, kalau enggak backlight wajahnya. Nah, sebenarnya dengan rumah gadang itu terpisah Kak. Iya. Nah, kalau orang dulu memang kan dapur sama rumah memang terpisah ya Ibu ya. Iya. Memang terpisah. Nggak ada yang nggak gabung ada tuh, yang nggak gabung. ada. Nah, ini memang karena ini adalah fasilitas wisata, jadi kita kasih Iya. selasar. Bisa Kita latarannya kasih supaya selasar ini kayak nggak turun gini. naik. Iya. Harus naik tangga lagi, turun lagi kan. Nah, kalau dapur bambu ya, Pak. Bambu. Iya. Iya, nah ini yang saya bilang tadi sirkulasi udara tadi. Pak. Jadi Yap. karena jendelanya di depan besar, di belakang ini kita nggak tutup rapat. Ini kan ada sela-selanya. Jadi anginnya yang masuk Masih dari masuk jendela juga. tadi keluarnya di belakang. Ya, oke. Jadi kayak AC alami. Benar-benar. Heeh. Cuma begongnya patah pakai Bambu-bambu. Iya, bambu-bambu kayak gini. Nah, itu suraunya. Surau itu Oke. bangunan masih tahun 1976 Kak. Ini? Yang nggak Oh, ikut terbakar. Iya. Oh, ini. Iya, yang bangunan surau. Putih Nah, ini ya. ini tempat tinggal buat anak laki-laki raja yang udah nikah. Yang belum nikah. Nikah, Oh, yang jadi masih anak bujang. laki-laki di sini nih. Habis kalau udah akil balik atau lepas dari umur dari 7 tahun deh ya udah tinggal di sini. Nah, surau ada 2 lantai tuh. Lantai 1 tempat ibadah, lantai 2 tempat tidur. Kalau udah nikah, kalau udah nikah di rumah di istrinya. rumah istri. Oh iya, malam-malam dulu. Sama bininya masing-masing. Tempat Dia istri ikut masing-masing. istrinya. Iya, Ya. tempat istri. Betul. Iya. Nah, ini dia. Ruang dapur dibagi menjadi 2 ruangan. Ada ruangan tempat kamar dayang-dayang, ada ruangan dapur. Nah, ini kamar dayang-dayang. Tapi sekarang nggak digunakan lagi, tapi cuma buat pajang-pajangan aja. Nah, ini ruangan dapur. Oh, ini rumah tempat dayang-dayang.
Kan kalau makan ya, ini dapur. Tempat makan. Tapi ini dapurnya. Untuk bikin mie ayam, Bu. Iya. Makanya baunya bau bakso ini tadi. Nah, ini dapurnya. Ya, dapurnya. Ini tungkunya. Si Mama Wih. mungkin pernah ngeliat. Wow, ini. Kalau tungkunya dulu kan Ya. masaknya pakai kayu ya, Pak ya. Ya, Pakai ya. kayu, pakai. Ini boleh pasir, boleh tanah. Alangkah kerennya orang. Emang ini kita dulu kan kayak gini. Iya, jadi nanti kayu bakarnya taruh di atas kalau udah Ah, kering. kering baru. Turunin, baru pakai gitu di dapurnya. Oh iya, kayu di atas kan kena itu tambah kering dia. Iya, kering dia kan. Nanti Hmm. kalau udah kering kita bisa pakai jadi bahan bakar Oke. lagi. Ini tungkunya. Kalau di Minang tungkunya khasnya itu 3. Hmm. Ada filosofi, tungku, tigo, sejarah. Nah, kalau ada 3. Apa diulang lagi, Pak? Apa? 3 tadi? Tigo, sejarangan. Oh, Jadi kalau di Minangkabau itu ada namanya istilahnya tungku, tigo, sejarangan. Itu Hmm. adalah 3 pemimpin di Minangkabau. Hmm. Nah, yang pertama itu adalah Pamulu. Pamulu orang yang ahli di bidang adat, Oke. kemudian alim ulama, ahli di bidang agama, kemudian cedik pandai di bidang pendidikan. Nah, itu tungku sejarangan itu sebagai pemimpin di Minangkabau. Nah, dilambangkan kalau orang Minangkabau pakai tungku tetap 3. Oke. Enak loh, Dek. Masakan yang masak pakai gini. Iya. Ya. Nah, nasi dimasak pakai tungku, pakai magic beda. Beda. Ya. Pakai nasi kar beda. Betul. Dia Ap- kasih itu ya, Kasih iya kayu. Nah, ini kan dikasih pasir ataupun tanah itu Ya. supaya mereka nggak nyebar, nggak nyebar, artinya nggak nyebar. Enggak. Apalagi? Ada yang dikasih kayak gini, ada yang langsung di tanah. Ya. Ada yang ditinggiin kayak gini, ada yang langsung di tanah. Bumbu carikan. Bubu, ini buat Ya. tangkap ikan. Kalau kami bumbu dulu ini Iya, bubu. tempat cari ikan. Kalau ini apa Ibu? Masukin. Nah, kalau ini namanya di sini luka. Luka. Ada yang tahu buat apa? Eh, Belut. Oh, Nah, oke. buat tangkap belut sawah. Kalau ini Kalau tahu itu bubu. bubu ini ikan. Bubu Ini ikan. satunya lagi. Ini luka. Luka semua tuh. Nah, luka semuanya. Luka buat tangkap Ya. belut. Ini untuk kopi kawah. Kopi kawah. Udah nyoba kopi kawah? Ah, belum. Ya, nah nanti makanya saya rekomendiin yang Ya. dekat searah-arah Pondok Flora itu. Oh iya, Ada agak bawah. Kawah daun. Kawah daun. Biasanya enak kan makannya kan pakai gorengan. Iya. Daunnya terbuat dari daun kopi dan itu sehat. Nah, dia kayak padahal dia bentuknya teh tapi namanya kopi. Iya. Dia kayak teh deh ya. Iya, dia teh. Jadi itu. Yang itu bisa juga tempat air muda. Ada juga tempat sandua. Oh, sandua. San, Ya, sandua. Sandua. Kalau di Minang dulu kan sendok kayak ini ya. Apa ini buat masak nasi, buat Iya. nyalin nasi, kemudian juga sambalnya juga gulai atau apa juga pakai ini ya. Nasi kapau itu kan Nasi sandua kapau, panjang. Sandua, iya. Sandua. Ini ayak bare. Kamu tahu Iya, bare bare. enggak? Bare. Kamu tahu bare enggak? Bare. Yang kamu makan putih itu apa? Beras. Beras. Bare. Bare Minang solo. bare namanya. Ayak bare. Jadi kalau habis dicuci dulu ya di sini. Apalagi yang masak bundo kanduang. Oh, Ah, bundo iya. kanduang. Lebih lemak Ada lah. tahu itu kukuran kelapa. Nah, ini dia. Kukur kelapo. Oh, jadi Nih. ini kelapanya nanti di Srek. gitu. Siapa yang ketemu? Mamanya ketemu? Aku bantu. Langsung langsung kayak gitu. Masih pakai ini ya. Oh, lebih enak santannya. Ini buat peras santannya. Oh iya. Iya, ini Ya, ini. kampahan alami. Ya, kampahan bisa diperas. Oke, pakai itu dia, Dik. Peras untuk meras santan. Oke. Mau pakai pakaian adat? Iya. Ya boleh. Sip. Mbak, Ngomong. Dembo. nah ini untuk sampai sini harus sewa baju adat. Nah, Ya kan? di sini kita ada 2 model kita. Yang ini pakaian yang biasa, nasional, pakai suntiang. Yang ini namanya pakaian daerah. Kalau pakaian daerah sewanya 150 per orang, satu orangnya. Kalau yang daerahnya 35 satu orang. Jadi sepasang 70, kalau yang ini 30. Kamu mau pakai yang mana? Yang biasa aja. Nasi lagi sayang ya. Ya biasa Yang weh. biasa aja. Kayak Oke, anak-anak? nasional aja. Anak-anak sama satu kalau yang ini biasa ya. Ini nasional enggak nih? Yang ini pakaian daerah. Kayak daerah ini yang biasa kakak. Nah ini yang yang daerah nih. Jadi memang aksesorisnya lengkap, nanti dikasih sandal apa. Tapi kalau yang biasa kayak begini aja. Si bapak tetap bisa pakai yang kayak begini. Iya, jatuh. Udah tua.
150 tapi. Enggak, kalau yang Enggak. datu yang ini ada yang 35-nya. Hmm. Nanti ibunya misalnya si kakak pakai yang pakaian dan yang ini nih, yang 150. Si bapak pakai yang biasa. Bisa 35 gitu ya. Jadi 35 tambah 150 nanti jadinya. Iya. Yang biasa aja juga. Yang ini daerah juga ya. Yang daerah ya, pokoknya ini semua ini daerah nih yang pakai apa? Ini yang nasionalnya. Ini yang nasionalnya yang pakai singkiang. Kepalanya bisa kakak ganti dengan takulotan dua juga bisa, dengan singkiang bisa. Singkiang aja. Si Dede juga? Ya. Oke. Ya. Jadi Si Dede 4 orang. 4. Sebentar dulu. Siap. Oke, 1 2. Tahan. Oke, 1 2 ketawa. Oke, ready. Iya. Ada sama kakak dulu 2. Ada sama kakak sini. Kepakan kecil. Jadi punya jadi buanan anaknya udah segede gini nih. Mama, ayo lawan anak-anaknya. Si Dede. Coba satu aja Abang Raja dulu deh. Abang Raja dulu satu. Di tengah ini. Nah, ini insya Allah jadi raja ya. Amin. Amin. Raja minyak, iya tante ya. Iya. Ini abang tahu angel-angelnya udah tahu tiap hari. Oke, siap. Senyum 1 2. Tahan dulu. Sorry, kita lagi.